Pemirsa, kita jumpa lagi di program Kriminal Bejikap Tabir. Episode kali ini mengulas informasi tewasnya petani penggarap lahan tebu di Indramayu, Jawa Barat akibat diserang oleh sekelompok massa bersenjata tajam. Bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terjadi? Ikuti terus Bejikap Tabir. Para anggota FKMIS ini sudah kita laksanakan pemeriksaan dan kita sudah tetapkan tersangka. Salah satunya adalah ketua FKMIS. Saya melihat memang ada hal yang kurang tepat lah. Taryadi melekat sama dirinya kan anggota dewan, ada hak imunitas. Kita sangat menyesalkan ya kejadian penyerangan terhadap mitra petani oleh sekelompok orang ya. Dua petani penggarap lahan tebu di Indramayu, Jawa Barat tewas akibat diserang oleh massa Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Ternyata peristiwa penyerangan ini sudah beberapa kali terjadi. Peristiwa berdarah sempat terjadi di lahan tebu milik PT Pabrik Gula Raja Wali II, Jati 7 di Desa Kertacila, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dua orang tewas dalam peristiwa tersebut. Saat itu sejumlah petani yang sedang menggarap lahan tebu PT Pabrik Gula Raja Wali II Jati 7 dilempari batu oleh sekelompok orang bercadar. Para petani sempat membalas serangan. Sampai akhirnya, para petani terdesak karena penyerang membekali diri dengan senjata tajam. Dua orang petani tewas dalam peristiwa ini. Mobil! Mereka adalah Suhenda, warga desa Sumberkulon, dan Dede Sutarian, warga desa Jatiraga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Keduanya tewas akibat sabetan senjata tajam. Para penyerang ternyata dari kelompok organisasi masyarakat yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Tim Menyingkap Tabir sempat menemui salah satu petani yang menjadi saksi mata dalam peristiwa berdarah itu. Karena alasan keselamatan, ia meminta untuk dirahasiakan identitasnya. Waktu itu saya seperti biasa rutinitas kerja. Saya lagi bekerja di petak tersebut, sedang ada pengolahan tanah. Selang 2 jam, tiba-tiba ada segerombolan orang menyerang kita. Waktu itu yang petani yang pada kerja di tempat itu, kira-kira ada berapa orang, Pak? Petani yang bekerja ikut kemitraan tebu itu diprediksi kurang lebih ada 300. Waktu itu yang kerja di situ? Kerja yang di situ, yang pengolahan tanah sih ada kurang lebih 25 orang. 25 orang Ya. sedang menggarap tanah. Menggarap tanah. Terus seperti apa, Pak, setelah ada orang yang datang itu? Ada segerombolan orang yang datang secara tiba-tiba menyerang kami, Pak. Menyerang kami dengan awal lemparan batu, dan secara spontan pula kami kemitraan tebu atau petani membalasnya dengan lemparan batu pula, Pak. Maka terjadilah perang. Ya kejadiannya ya secara tiba-tiba kami diserang, terus kami
spontan dengan ada perlawanan, mereka membawa senjata tajam. Nah, senjata tajam dikeluarkan, terus menyerang kami. Ya, korban 2 itu dibacok pakai sajam. Rupanya kejadian bentrok antara petani penggarap dan Ormas F. Kamis sudah beberapa kali terjadi. Di pertengahan bulan September 2021, peristiwa serupa juga nyaris terjadi. Agenda kerjanya untuk para petani, ada lahan yang mau kita garap, kita melakukan pembajakan atau pengolahan tanah. Pembajakan atau pengolahan tanah di petak 112 itu, waktu tanggal 23 kita melakukan action pertama. Nah, action pertama atau pembajakan pertama, dengan tiba-tiba pula kami diserang oleh segerombolan orang yang memakai sajam. Tanggal berapa Bapak? Tanggal 23 bulan 9. Nah, setelah itu kami diserang, ada komunikasi, ada diskusi, dan kami dipisah oleh aparat, dan kami dipukul mundur, dan harus mundur. Jangan pikir aparat ini, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kami kemitraan para petani, ya mundurlah. Terus kami dalam jarak 1 minggu punya agenda kembali, bertepatan pada hari Senin, tanggal 4 bulan 10, kami melakukan action atau pembajakan yang kedua kalinya di petak 112 tersebut. Nah, adanya korban, ya pada tanggal 4 hari Senin itu, kami diserang oleh segerombolan yang mengatasnamakan F. Kamis. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus dalang peristiwa ini. Menyusul bentrokan yang terjadi di lahan tebu, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 1 diantaranya adalah oknum anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Ia merupakan dalang dalam aksi penyerangan. Dari hasil penyelidikan, polisi meringkus dalang dari peristiwa bentrokan yang menewaskan 2 petani penggarap lahan tebu PT Pabrik Gula Rajawali 2 Jati 7, Indramayu, Jawa Barat. Ia adalah Taryadi, Ketua Ormas Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau F. Kamis. Taryadi juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi Partai Demokrat. Taryadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Para anggota F. Kamis ini sudah kita laksanakan pemeriksaan terhadap 26 orang. Salah satunya adalah Ketua F. Kamis. Menyusul ditetapkannya Taryadi sebagai tersangka, pihak Partai Demokrat angkat bicara. Secara umum saya melihat memang ada hal yang kurang tepat lah. Kita menghargai proses hukum, tapi tentunya kan cara-cara penegakan hukum itu kan jangan sampai melanggar hukum itu sendiri. Kita lihat bagaimana Taryadi melekat sama dirinya kan anggota dewan. Ada hak imunitas yang melekat pada dirinya. Dia tidak tertangkap tangan karena dari dokumen yang saya baca, dari surat penahanan, berdasarkan laporan masyarakat tanggal 4 Oktober itu. Artinya dia bukan tertangkap tangan, tetapi atas laporan tanggal 4 masyarakat. Karena harusnya ada penyelidikan. Korbannya itu terbunuh, itu fakta. Tapi fakta lain bahwa pelaku utama itu sampai saat saya datang itu belum tertangkap. Ini kan jomplang, dia melompat yang bukan pelaku utama. Kejadian itu malah terlebih dulu ditangkap. Pada dasarnya, pengurus partai menyerahkan kasus hukum yang menjerat Taryadi kepada pihak kepolisian.
saudara terjadi, terlepas dari apa yang disangkakan, tetapi hak-hak hukumnya dia harus dilindungi. Kita menghormati proses hukum, saya juga menghargai kerja-kerja keras pihak Polres, tapi tentunya marilah kita bersama-sama menciptakan suatu iklim yang kondusif di masyarakat, tentunya dengan cara-cara yang berkeadilan dalam penegakan itu bagi saya. Taryadi dan ormasnya memang sejak lama berkonflik dengan PT Pabrik Gula Rajawali II Jati 7. Mereka menolak keberadaan pabrik dan hutan tebu yang berada di wilayahnya. Dengan alasan limbahnya mengotori desa. Dan masyarakat menuntut agar lahan yang digunakan sebagai perkebunan diubah kembali menjadi hutan. Sebelum menjadi anggota DPRD, Taryadi merupakan Kepala Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Taryadi juga pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Indramayu. Namun pihak Partai Demokrat tidak merestuinya. Untuk memperjelas kasus ini, kami coba mengkonfirmasi ke pihak PT Pabrik Gula Rajawali II Jati 7. Pada dasarnya, Pabrik Gula Rajawali II Jati 7 memiliki sertifikat hak guna usaha yang sah dan berlaku sampai tahun 2029. Kalau masalah lahan udah clear sebenarnya, ini adalah lahan HGU milik PT Pabrik Gula Rajawali II. Untuk di Indramayu itu nomor HGU-nya adalah 02 Indramayu yang diterbitkan oleh BPN. Jadi sebenarnya udah clear sih, nggak ada masalah. Kalau luas di sekitar Majalengka itu sekitar 2.700-an hektar. Kalau di Indramayu baru sekitar mungkin 600 sampai 900 hektar. Pihak perusahaan juga menjelaskan soal kisruh yang terjadi saat ini. Kami pertama mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada mitra petani, dan kami juga apresiasi Pak terhadap kinerja kepolisian dalam hal ini di Kabupaten Indramayu yang cepat tanggap. Ini kita sangat menyesalkan kejadian penyerangan terhadap mitra petani oleh sekelompok orang ya. Untuk kasus itu memang kami serahkan sepenuhnya ke penegak hukum untuk kronologi dan kejadiannya, dan itu memang sesuai dengan waktu itu ada jumpa pers konferensi pers dari Kapolres Indramayu bahwa permasalahan ini ditangani serius oleh kepolisian di Indramayu, sehingga nanti ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian serupa. Saat ini lokasi yang digarap Pabrik Gula Rajawali II Jati 7 meliputi wilayah Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat. Ada yang kehilangan keluarga akibat bentrok antara petani dengan ormas di Indramayu. Dua wanita kini harus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Peristiwa yang terjadi di lahan tebu PT Pabrik Gula Rajawali II Jati 7 Indramayu ini tentu meninggalkan pilu bagi keluarga korban. Nani, wanita ini adalah istri Suhenda, petani yang tewas dalam bentrok antara petani penggarap lahan tebu dengan ormas F. Kamis. Di mata Nani, Suhenda merupakan sosok yang baik dan suka membantu tetangga. Tiap hari pasti ada tamu minta tolong.
orang sakit, nyembuhin. Nah terus tiap minggu juga kadang suka ngadain roadshow ke keliling kampung, pengobatan gratis, kayak alternatif, kayak gitu, pijat terapi. Nani tak menyangka akan ditinggal oleh sang suami begitu cepat. Pas 2 hari sebelum hari H, ya ada yang datang ke sini dari pihak-pihak yang kerja di pabrik kayak gitu. Saya emang nggak tahu bicara masalah apa-apa. Nah, cuman pas udah pada pergi, baru saya nanya mau ada apa. Katanya mau ini, mau biasa, mau ngebantu pembebasan lahan, Bun. Katanya biar nggak ada kerusuhan lagi, biar nggak ada peperangan lagi, biar enak. Nah, ayah mau ikut turun langsung katanya. Udah kayak gitu aja, terus minta izin ya Bun, minta doanya biar lancar, biar nggak ada halangan. 4 Oktober 2021 merupakan hari ulang tahun pernikahan Nani dengan Suhenda. Namun siapa sangka, di tanggal yang sama, Suhenda pergi untuk selamanya, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil 7 bulan dan seorang anak perempuan. Teman saya pertama telepon, katanya Bun lagi di mana? Masih di rumah. Ini ada kabar bener enggak? Saya ditelepon sama saudara yang tugas di puskesmas, katanya ada korban yang keributan. Katanya Uyut, bener enggak? Ya Allah yang bener Bu, iya coba jadi telepon dulu bapaknya, Uyutnya ditelepon. Nah teruslah saya langsung telepon, udah nggak aktif. Terus datang, ada orang datang ke sini. Nah keluarganya Uyut ya disuruh datang ke puskesmas. Pas udah nyampe di puskesmas nggak boleh lihat. Katanya udah aja tenang, tunggu aja di rumah. Tunggu di rumah nggak apa-apa aja, ini lagi dibersihin, tenang ya, tunggu di rumah, udah ada bapak katanya yang nemenin. Kan bapak mah emang duluan berangkat. Nah terus dari belakang nggak tahu siapa, ada noda darahnya. Terus sambil nepuk-nepuk gini, yang sabar ya Bu, ikhlas ya. Uyut udah husnul khotimah, udah di surga. Pas itu saya langsung nggak sadar, langsung histeris. Katanya sih diangkat di mobil, dibawa pulang. Bukan hanya Nani yang merasa kehilangan setelah peristiwa bentrok itu terjadi. Sutinah juga merasakan hal yang sama. Sutinah adalah istri Dede Sutaryan, petani lain yang ikut menjadi korban. Dikirain deh iya, dianya mau hidup terus, nemenin saya sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek ya, besarin anak bersama. Katanya mau lihat ini kelaktor, lagi ini bajakan katanya gitu. Enggak bilang mau ada acara itu enggak. Kalau andainya ngomong mau perang gitu mah ya saya juga awas Pak, jangan ikutan, hati-hati, inget sama kita gitu ya. Kalau ada apa-apa kan dampaknya sama keluarga. Sutinah dan anak-anaknya sangat kehilangan sosok orang yang sangat melindungi hidupnya. Kemarin itu saya tuh habis masak ya, tiba-tiba lemes, habis masak tuh, udah gitu tiduran, nggak pikiran ya sama suami ya, orang lagi lihat ini katanya lihat kebon, udah gitu tiduran, pas tidur ini kakak saya datang ke sini ngasih kabar ini, dikira saya kecelakaan dari motor. Bentrok lahan yang melibatkan penggarap dan organisasi masyarakat bukan hanya kali ini terjadi. Dan sudah saatnya pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan PT Pabrik Gula Rajawali 2 Jati 7 dengan Ormas F. Kamis ini. Nah pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Saya Vera Kintan, sampai jumpa pekan depan.